Halo sahabat belajar kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pada subtema ini kita akan mempelajari pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, serta seni budaya dan prakarya. Untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang manfaat kerjasama dalam keragaman. Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan ragam perbedaan. Berbeda suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya menjadi bagian dari perbedaan dalam diri bangsa Indonesia. Kita harus hidup rukun dan saling menghargai perbedaan yang ada. Dengan begitu, indahnya kebersamaan dalam perbedaan dapat terwujud. Bagaimana menyikapi keragaman nilai yang ada dalam masyarakat? Keragaman nilai dapat diwadahi melalui sarana kerjasama. Manfaat yang dapat kita peroleh dalam menjalin kerjasama adalah sebagai berikut. 1. Kerjasama membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan. 2. Dengan kerja sama pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Kerja sama dapat mempererat ikatan persaudaraan. 4. Kerja sama dapat menumbuhkan semangat persatuan. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan utama tersebut dapat dinyatakan secara jelas dalam satu kalimat. Ciri gagasan pokok, yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf hanya terfokus pada isi dari topik paragraf. Gagasan pendukung adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Ciri gagasan pendukung: kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf berisi penjelasan dari topik utama yang dibahas di paragraf gagasan pokok. Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Untuk mata pelajaran IPA, kita akan membahas sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Bunyi dapat ditimbulkan karena adanya benda yang bergetar. Benda yang dapat mengeluarkan bunyi atau suara disebut sumber bunyi. Manusia dapat mengeluarkan bunyi dengan mulutnya karena getaran pita suara. Hal-hal yang memengaruhi sifat sumber bunyi sebagai berikut. 1. Bunyi tinggi dan bunyi rendah. 2. Bunyi kuat dan lemah. Frekuensi getaran atau jumlah getaran benda tiap detiknya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensi getarannya kurang dari 20 getaran per detik, tidak dapat didengar manusia.
2. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik, dapat didengar manusia. 3. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensi getarannya lebih dari 20 ribu getaran per detik, tidak dapat didengar manusia. Untuk mata pelajaran IPS kita akan membahas keragaman suku bangsa. Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Sebagian besar pulau di Indonesia ditempati oleh masyarakat asli daerah. Ragam budaya yang ada di Indonesia bersumber dari budaya tiap suku bangsa, seperti kesenian daerah, rumah adat daerah, makanan daerah, baju daerah, dan upacara adat. Indonesia dihuni oleh ribuan suku bangsa. Mereka hidup dengan rukun dan damai. Indonesia disebut bangsa majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia disatukan dengan semboyan NABESPE, Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara menjaga keberagaman suku bangsa? Kita harus mengembangkan sikap menghargai keragaman. Sikap saling menghargai membawa manfaat. Adapun sikap tidak saling menghargai membawa kerugian. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya kita akan membahas gerak dasar dalam tari. Di Indonesia ada berbagai macam kebudayaan tradisional yang berbeda-beda. Salah satu contoh ragam kebudayaan daerah di Indonesia yaitu tarian. Elemen penting dalam sebuah tari yaitu gerak. Ragam gerak dasar pada tari antara lain gerak kaki, gerak tangan, gerak bahu dan kepala, gerak mata, serta gerak lambung. Ada banyak unsur dalam tari, mulai dari musik, busana hingga tata panggung. Namun, ada satu unsur yang paling penting yakni gerakan dasar tari. Gerakan dasar tari adalah sebagai berikut. 1. Gerak tangan. Gerak tangan merupakan ciri yang menonjol dari seni tari dunia timur. 2. Gerak kaki. Telapak kaki berperan penting dalam pelaksanaan sikap dan gerak kaki yang bisa menambah keindahan sikap gerak seluruh tubuh. 3. Gerak bahu dan kepala. Gerakan ini sangat berperan pada tarian tradisi ketimuran di samping menjadi pelengkap pada gerak yang dapat memperkuat suatu sikap atau gerak. 4. Gerak mata. Gerakan ini pelengkap dari sikap dan gerak kepala dalam mewujudkan keterpanaan pengungkapan bersama anggota badan lain. 5. Gerak lambung. Sikap dan gerak lambung mengesankan bentuk badan membesar. Sobat belajar, demikianlah pembahasan untuk subtema ini. Semoga bermanfaat dan selalu belajar dengan giat.